Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang program kasir sederhana yang sudah saya buat, yaitu ini ya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat program ini, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang program ini. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, saya ingin menampilkan dulu referensinya. Nah, referensinya itu berasal dari Aming Coffee Haji Abbas. Nah, di sini saya mengambil masing-masing dari makanan dan minuman itu 5 makanan dan 5 minuman. Yang saya masukkan 5 menu, masing-masing 5 menunya itu ke dalam program ini. Nah, ini dia menu-menunya. Nah, program ini terdiri dari 3 bagian utama. Nah, yang pertama itu adalah bagian login. Yang kedua itu adalah ini program kasirnya. Bisa dibilang ini program intinya lah. Kalau tanpa kedua program yang lainnya itu program ini masih bisa berjalan lah itu. Nah, dan ini program TXT-nya. Di sini akan mencetak struknya. Struk ke dalam bentuk file TXT. Nah, oke, kita mulai dulu. Oke, yang pertama dari atas dulu ya. Saya akan jelaskan dulu dari login. Nah, sini di sini saya membuat variabel nama, dan namanya itu Najwan dan PW-nya itu 1. Nah, nanti alurnya itu PW, variabel PW ini adalah nama dari username-nya. Nah, saya ini jika username sama dengan nama dan password sama dengan PW, maka itu akan berhasil. Nah, tapi jika gagal, jika misalnya salah gitu, username atau passwordnya itu salah, maka akan muncul print password atau username itu gagal, silakan masukkan kembali. Nah, login ini saya menggunakan while dengan true. Kenapa menggunakan true? Agar untuk meminimalisir kesalahan. Jadi bisa dibilang ini loginnya lebih akurat lah. Kan biasanya itu misalnya gini, username-nya itu betul Najwan, tapi passwordnya itu salah, misalnya 1, 2, 3 doang. Nah, ketika dijalankan, biasanya program itu masih bisa masuk ke sini, masih bisa login. Nah, untuk mengatasi hal itu saya menggunakan ini true dan juga expect value error. Jika password harus angka. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk program bagian login. Nah, lalu lanjut ke program kasir. Nah, di sini ini bisa dibilang ini program utamanya lah, program intinya gitu. Tanpa program yang lainnya itu, program ini masih bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, yang pertama, di program kasir ini, user diminta untuk memasukkan nama pembeli dan nomor antriannya. Nah, di sini saya membuat inputan untuk memasuki nama pembeli dan nama antriannya. Nah, nama pembeli itu udah pasti berguna untuk memasukkan, untuk mengetahui bahwa struknya itu berasal dari siapa yang memesan menu-menu makanan dan minuman tersebut. Nah, sedangkan nomor antrian untuk mengetahui pembeli itu berada di antrian nomor berapa. Misalnya dia berada di antrian nomor 5. Nah, misalnya ya, dia berada di antrian nomor 5. Nanti
kasir bisa memanggil antrian nomor 5 atas nama, contohnya ya, atas nama Gibran. Nah, jadi misalnya nomor 5 atas antrian nama Gibran. Nah, jadi pembeli bisa langsung mengambil menu pesanan yang sudah dia pesan. Nah, lanjut ke bawahnya itu ada print. Ini adalah tampilan untuk menampilkan menu makanan dan minumannya. Nah, di sini saya masing-masingkan itu tadi seperti yang saya bilang tadi ya. Saya mengambil masing-masing makanan dan minuman itu 5. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Intinya saya seolah-olah membuat program ini untuk Aming Coffee lah begitu. Nah, lalu di sini ada variabel total sama dengan 0. Berarti variabel total ini nilai awalnya itu dimulai dari 0. Karena astagfirullah. Karena nilai awal total itu belum diketahui. Kan gini ya. Kan pesanannya itu kan belum dipesan pada awalnya. Berarti belum ada lah totalnya, berarti masih 0. Nah, berarti nanti totalnya ini bakalan ditambah dengan subtotal. Subtotal. Nah, jadilah total lagi. Lalu di bawahnya itu ada variabel lanjut dengan y. Tipe datanya string ya, karena menggunakan tanda petik. Dan di bawahnya ada pesanan. Pesanan itu untuk append itu untuk menambahkan data-data yang akan dimasukkan. Nah, nanti itu saya jelaskan nanti aja ya. Lanjut ke well dulu. Nah, di well kita lanjut sini, lanjut titik lower sama dengan y. Apa sih maksud dari ini? Nah, artinya astagfirullah. Artinya pengguna itu bisa melanjutkan gitu atau menambah pesanan dengan mengetikkan huruf Y. Nah, gunanya lower itu untuk apa? Nah, jadi pengguna itu bisa memasukkan huruf Y dengan angka besar maupun huruf besar maupun huruf kecil. Jadi lower itu ibaratnya misalnya gini aja. Misalnya akan disuruh masukkan nama, contohnya ya, misalnya dimasukkan laptop. Nah, di laptop itu hurufnya itu kecil semua, tidak ada huruf besar. Nah, tiba-tiba user itu memasukkan nama laptop, tapi dengan salah satu dari huruf tersebut menggunakan huruf besar, maksudnya L-nya besar. Nah, sedangkan yang ada di program itu bisa menerima dengan variabel menggunakan dengan huruf kecil, berarti L kecil. Nah, berarti untuk otomatis kan programnya itu kan gak bakal bisa jalan karena berbeda. Nah, untuk mengatasinya itu menggunakan lower. Lalu di bawahnya itu ada menu, variabel menu. Nah, di sini berguna untuk memasukkan nomor menu dari sini. Nah, jadi pengguna dapat memasukkan nomor menu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli atau pelanggan. Di sini di bawah menu ada if menu sama dengan 1. Berarti
jika pengguna memilih nomor 1, maka yang akan muncul itu ini barang. Buat dulu variabel barang. Di sini ada variabel barang dan variabel harga. Nah, nomor 1 itu sesuai dengan yang di sini. Nih, nama barangnya itu nasi goreng sapi spesial dan harganya itu 33.000. Berarti intinya di sini menyesuaikan dengan yang ada di menu. Nah, lanjut ke bawahnya itu elif. Berarti jika pengguna tidak memilih nomor 1 tetapi memilih nomor 2, maka yang muncul adalah print ini. Variabelnya, variabel harga dan barangnya sudah dibuat disesuaikan dengan yang di sini. Dan lanjut sampai seterusnya. Nah, di sini ada else. Ini kan ada 10 menu 1 sampai 10. Berarti pengguna itu bisa memasukkan dari angka 1 sampai angka 10. Nah, misalnya pengguna itu ingin pengguna memasukkan angka yang lebih dari 10 lah. Contohnya 11, 12. Nah, itu kan tidak ada di program kan. Nah, fungsinya else itu untuk meminimalisir dari angka tersebut. Misalnya pengguna memasukkan angka 11 karena tidak ada sesuai di program, maka akan berarti tidak ada di program. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor tersebut. Maksudnya untuk memasukkan ulang nomor tersebut, memilih sesuai yang ada di menu. Continue itu untuk melanjutkan. Nah, lalu di bawahnya ada program yang berguna untuk menghitung-hitung lah. Di sini kita mulai dulu dari sini, jumlah, variabel jumlah. Di situ pengguna bisa memasukkan berapa jumlah pesanan yang diinginkan oleh pembeli atau pelanggan. Misalnya, saya ingin memesan es kopi aren. Nah, setelah memasukkan, nanti kan akan memasukkan angka 10 itu kan. Nah, lalu bakalan ditanya mau itu jumlahnya itu ingin berapa gitu. Berarti di sini ada perintah untuk memasukkan jumlah. Misalnya saya ingin memasukkan jumlahnya itu, saya ingin pesan es kopi arennya itu 2 nih kan. Nah, berarti lanjut ke bawahnya itu subtotal harga dikali jumlah. Berarti harga dari kopi aren ini 16.000 dikalikan dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna tadi sini. Nah, jadi akan muncul di bawahnya. Lanjut ke bawahnya itu total ditambah dengan total. Berarti maksudnya itu ibaratnya itu gini, total sama dengan total ditambahkan dengan subtotal. Nah, itu maksud dari tanda ini nih. Lalu di bawahnya itu ada apa ya, ini namanya mirip apa ya, variabel atau namanya, pokoknya ini untuk menyimpan data lah dengan nama append itu untuk menyimpan beberapa data menjadi satu. Nah, di sini kan ada barang, di sini barang, jumlah, harga, dan barang. Nah, pesanan ini berhubungan dengan variabel yang di awal tadi itu. Ini bahan kosong, mirip kayak array lah gitu mungkin. Karena nanti kita bisa memanggil variabel variabel ya. Intinya kita bisa memanggil nama-nama yang ada di dalam sini lah, barang, jumlah, harga, dan subtotal. Jadi nanti kita bisa memanggilnya. Lalu lanjut ke bawahnya ada print untuk menunjukkan subtotal dari barang tersebut
Subtotal. Ya betul tadi ya. Nama dari subtotal itu maksudnya dari nama barang tersebut ya. Misalnya es kopi gula aren. Subtotal dari es kopi gula aren itu adalah titik. Subtotalnya di sini lah yang sudah dihitung tadi. Misalnya saya pesan es kopi gula aren itu 2. Berarti harganya itu 16.000 dikali dengan 2 berarti 32.000. Nah, ini kan harga es kopi gula arennya itu kan 32.000 ya kan. Nanti masuk ke dalam variabel subtotal. Nah, di sini akan dipanggil kembali ke sini. Berarti misalnya gini, intinya gini lah. Gimana ya cara oke. Jadi variabel subtotal dari es kopi gula aren itu adalah 32.000 yang sudah dihitung tadi. Nah, misalnya itu, lalu di bawahnya ada totalnya itu tadi yang sudah dihitung tadi, harga dikali jumlah, akan muncul subtotalnya di sini. Lalu di sini ada variabel untuk menanyakan gitu, apakah ingin menambah atau tidak. Nah, ini berhubungkan dengan well di atas tadi. Berarti jika pengguna menekan pula memilih antara yes atau no, y atau no. Nah, misalnya pengguna memasukkan huruf y, berarti program dari sini sampai ke atas sini akan mengulangi program itu, tapi datanya sudah dimasukkan ke tadi. Misalnya pengguna kan memilih yes, berarti akan muncul dari awal lagi, muncul perintah untuk memasukkan menu. Misalnya saya ingin nasi goreng sapi spesial. Nah, akan logika ini alurnya ya. Saya ingin nasi goreng sapi spesial, masukinlah menunya ke bawah situ kan. Nah, lalu masukkan jumlahnya, ingin berapa, masukkan situ kan. Nah, jika sudah memasukkan jumlahnya, lalu kan akan muncul harga-harganya itulah kan. Nah, lalu bawahnya itu akan ada pertanyaan lah, untuk apakah ingin menambah atau tidak. Nah, jika pengguna memilih ingin menambah, yaitu y, maka program akan kembali mengulang ke atas ini. Nah, begitu aja terus. Jika pengguna memilih y terus, maka program akan muter-muter gitu dari bawah ini, dari sini, dari sini akan ngulang gitu sampai ke sini. Ulang. Jika pengguna memilih y terus, maka akan ulang-ulang gitulah. Nah, tapi jika pengguna memilih n, ini bisa huruf selain n, dasar saya ini juga bisa lah, tapi ini saya pakai n aja lah ya. Misalnya pengguna itu memilih n, maka program di while loop ini akan otomatis berakhir, maka akan lanjut ke program selanjutnya, baik program di bawahnya itu. Nah, kita lanjut ke bawahnya ya. Nah, sini ada print nilai total dan total belanja. Nah, ini berguna untuk agar pengguna itu mengetahui total belanjanya itu berapa. Misalnya kan dia kan pesan kopi gula aren sama nasi goreng sapi spesial tadi itu kan. Nah, situ akan ditotalin berapa dan totalinnya itu. Nah, sesuai dengan ini tadi, maka akan dipanggil lagi totalnya itu berapa di sini. Nah, lanjut ke bawahnya ya. Semoga kalian paham. Masih bingung saya agak jelas. Di sini ada while loop lagi, tapi dengan true seperti yang di login tadi. Nah, di sini berguna untuk mau memasukkan uang. Misalnya, kan tadi kan namanya Gibran itu
total pesanan Gibran itu misalnya 45.000. Nah, Gibran membayar 50.000. Nah, lalu di sini kita masukin total dari Gibran. Total dari Gibran. Masukkan uang Gibran tersebut. Kita akan masukkan 50.000. Nah, berarti nilainya itu kan lebih besar kan? Lebih besar dari totalnya kan? Totalnya kan 45.000. Sedangkan uang yang diberikan itu 50.000. Berarti lebih besar. Nah, jika angkanya itu lebih besar, maka akan dikurangi. Bayar dikurangi total. Berarti 50.000 dikurang 45.000. Dan hasilnya akan muncul di sini di kembalian ini, yaitu 5.000 tadi. Nah, tapi jika uang Gibran itu kurang, harganya 45.000, tetapi Gibran membayar hanya 40.000. Nah, berarti jika bayar lebih kecil dari total, maka akan muncul itu print uang tidak cukup. Nah, dan akan otomatis ini akan mengulang di sini, kembali ke sini, ke bayar. Berarti pengguna itu diminta untuk memasukkan ulang untuk nilai uangnya. Berarti Gibran itu harus membayar dengan harga yang pas atau lebih. Nah, gitu. Lalu di bawahnya itu. Sini ini untuk tampilan struknya. Ini kan kita panggil lagi ya. Panggil variabel yang di atas itu. Ini kan variabel nama. Masukin ini nama pembelinya tadi itu kan contohnya Gibran itu kan. Nah, nomor antriannya itu 5 tadi. Nah, lalu ini ada tanggalnya itu berasal dari sini, from import data. Berarti dia mengimport mengimport data tanggal terbaru ya, tanggal sekarang itulah. Dia akan mencetaknya di sini. Nah, ya di sini. Ini beda program. Nah, lalu di bawahnya ada for item pesanan. Nah, ini berhubungan dengan event tadi, dimana setiap item ini bakalan memanggil apa ya namanya, nama-nama yang ada di variabel dah sini. Memanggil variabel. Di sini kan di event itu kan ada 4 variabel itu. Variabel barang, jumlah, harga, dan subtotal. Nah, di dalam itu ini kan ada 4 variabel nih kan. Nah, sini kita berarti mulainya itu dari 0. Nah, misalnya variabel barang ini 0, 1, 2, 3. Berarti mulainya itu dari 0. Nah, sini kan itemnya itu kan 0. Berarti yang dipanggil itu barang. Nah, sedangkan yang kedua item 1. Berarti yang dipanggil itu jumlah. Nah, lalu kenapa langsung ketiga? Karena di sini untuk mengambil subtotalnya. Jadi di sini nama barang, di sini itu harganya, harga pula. Jumlahnya di sini itu subtotalnya. Yang sudah subtotal itu ya tadi itulah, yang sudah dikalikan dengan jumlah itu. Nah, di bawahnya juga ada for untuk pesanan untuk harga satuannya. Ini kan harga satuan misalnya dari es kopi gula aren itu 16.000. Memanggil itu kembali manggil dari 0, berarti memanggil barang, dan 2 itu berarti 3 memanggil harganya. Nah, lalu di bawahnya akan memanggil kembali dari total yang sudah dijumlahkan tadi, memanggil total semuanya. Total semuanya itu berasal dari sini. Lalu bayar itu uang yang diberikan pembeli atau pelanggan, dan kembaliannya akan mengembalikannya gitu. Oke, nah, oke, kita lanjut ke program txt.
di sini output dari program ini akan dicetak dalam bentuk txt notepad lah gitu. Nah, di sini with open nama file. Nah, di sini nama filenya itu ini nama filenya itu bebas ya, mau dikasih apa. Sini saya kasih nama stroke.txt. Nah, lalu with open nama file berarti ketika program ini selesai, itu akan otomatis membuka file tersebut. Nah, encoding file. Nah, ini kan sama kayak di atas nih kan, cuman bedanya ini menggunakan file write. Yang biasa tuh kan menggunakan print. Ya, ibaratnya gini, setiap print yang akan dicetak ke txt itu menggunakannya file.write, bukan menggunakan print. Nah, di sini kan ini print. Nah, di sini ganti file write. Sedangkan for-nya tidak menggunakan file write. Nah, di sini kan bawah di dalam for itu kan ada print. Nah, di sini ganti menggunakan file write. Nah, oke. Di sini saya ini kan ada slash terbalik n. Nah, itu artinya berguna untuk membuat baris baru di dalam file txt tersebut. Nah, masing-masing di sini harus diberikan slash n, slash terbalik n, agar jadi gini, agar ini kalau tidak pakai slash n maka dia akan jadi satu gini. Nanti hasilnya gini dia bakalan jadi satu baris. Tapi jika kita menggunakan slash terbalik n, maka hasilnya akan membuat sebuah baris baru. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, di bawahnya ini OS System Notepad. Nah, berarti kita akan memanggil Notepad. Nah, ini nama filenya gitu. Oke, kita lanjut akan menjalankan programnya. Oke, saya jalankan programnya. Nah, di sini saya berandai-andai saya menjadi tukang kasir di MM Coffee. Nah, di sini diminta mungkin login gitu. Login menggunakan, anggap aja ini akun lah. Ini kan anggap aja ini akunnya orang MM Coffee ya. Kita masukkan username yang Najwan dan passwordnya 1 sampai 4. Nah, kita tes kalau salah. Nah, password atau username salah, berarti 1 sampai 4. Nah, berarti berhasil login nih kan. Selamat datang di MM Coffee. Nah, di sini saya bertemu dengan sesosok pelanggan. Pelanggan saya itu bernama Gibran teman saya. Nah, sini kan diminta untuk memasukkan nama pelanggannya, nama pembeli. Ya, misalnya ini kan namanya Gibran. Nah, nomor antriannya itu misalnya Gibran itu antrian yang ke 10, kedua aja lah. Nah, Gibran itu kan antrian ke nomor 2. Nah, nomor antrian itu berguna untuk ini. Saya tidak tahu ya di MM Coffee itu kayak mana. Misalnya gini, kan itu Gibran datang, Gibran pesan, tapi pesannya itu tidak langsung jadi Gibran itu harus menunggu lah gitu. Nah, berarti untuk mengetahui lebih detailnya itu kan. Nah, nama Gibran ini kan bukan cuman ada satu orang nih kan. Misalnya ada Gibran. Nah, disitulah kegunaan nomor antrian. Nah, misalnya gini, atas nama Gibran dengan nomor antrian 2. Nah, berarti Mas Gibran itu kan otomatis untuk mengambil pesanannya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ketika kita sudah memasukkan nama pemberi dan nomor antrian, dan akan muncul ya
menu makanan dan minumannya. Nah, di sini Gibran ingin memesan nasi goreng sapi spesial 1. Dia ingin pesannya 1. Nah, sini kan akan muncul nih nasi goreng spesial sapi, harganya itu 33.000, jumlahnya 1. Nah, subtotal dari nasi goreng sapinya itu 33.000, totalnya masih 1. Nah, Mas Gibran ingin nambah. Dia ingin nambahnya itu nasi goreng telur 3. Maunya dia itu maunya 2. Dia ingin pesan 2. Ini kan 3 nih, harga nasi gorengnya itu, nasi goreng telurnya 22.000. Nah, dia ingin pesan jumlahnya 2, berarti subtotalnya itu 44.000, dan total yang sudah dipesan, total pesanan Mas Gibran itu 77.000. Nah, Gibran ingin pesan lagi, dia ingin pesan minumannya itu es kopi susu. Nah, kalau ini kan jadi lebih mudah nih kan, kalau dijadikan satu makanan dan minuman ini dijadikan satu, jadi lebih mudah untuk ngedatanya. Nah, misalnya dia ingin pesan es kopi susu, dia ingin pesannya itu 3 lah ya, 3 satuan harganya itu 16.000 es kopi susu. Dia ingin pesan 3 dan subtotalnya itu 38.000, 48.000, dan total dari belanja Gibran itu 125.000, dan totalnya itu 150.000. nadanya gitu amat dah. Nah, Gibran hanya ingin memesan itu saja, berarti untuk mengakhirinya kita pilih no, karena Gibran tidak ingin menambah lagi. Nah, lalu Mas Gibran diminta untuk membayar. Nah, dia ingin itu membayarnya itu 150.000. 150.000. Nah, ini kan kita Gibran kan ngasih uangnya itu 150.000. Nah, kita masukin datanya 150.000 ke sini. Nah, kita ketikkan sini 150.000. Nah, jika sudah selesai, kita enter dan akan muncul dia. Nah, atas nama Gibran, nama belinya Gibran, nama antrian 2, tanggalnya segini, dari pesanannya ini yang sudah dikali dengan jumlahnya, ini harga satuannya. Nah, misalnya gini kan, struknya ini sudah jadi. Nah, otomatis pesanannya itu kan belum langsung jadi karena harus dibuat terlebih dahulu. Nah, setahu saya di kafe-kafe tertentu itu ada yang pelayannya itu tidak ngantar ke meja, tapi pembeli yang ngambil. Nah, berarti kita bisa dibilang memanggil lah gitu, nama pembeli dan nomor antriannya. Nama pembelinya itu kan Gibran, berarti kita memanggil nama atas nama Gibran, nomor antrian kedua, pesanan Anda sudah jadi. Nah, dan Mas Gibran pun datang untuk mengambil pesanannya lah gitu. Nah, lalu di bawahnya ini ada harga-harganya nih. Nah, ini kan total semuanya itu 125.000. Betul aja 125.000. Nah, Gibran itu membayar uang Gibran itu 150.000. Nah, kembalinya 25.000. Nah, mungkin hanya segitu saja. Semoga penjelasan saya mudah dipahami. Semoga ya. Oke, sekian, terima kasih.